Tahu keponakannya Ketum Romi Soekarno di Jawa Timur, ya. Itu Ibu Sri Rahayu atau lebih sering dipanggil Ibu Yayu, tiba-tiba mengundurkan diri dari DPR. Digantikanlah sama Arteria Dahlan. Datanglah Romi Soekarno ini. Keponanya kan Megawati. Iya kan? Dibilanglah mungkin sama Megawati, Teh. Tante, kalau bisa sama aku lah kursi itu. Yang mana itu? Jawa Timur. Oh, iyalah. Tenang aja kau. Bentar lagi ada yang mengundurkan diri itu. Dimintalah sama si Arteria Dahlan. Bro, sama aku lah kursimu itu. Datang si Arteria. Apa dibilangnya? Udah ngomong sama Ibu Ketum. Datang siapa ini, si Romi. Udahlah, kan tanteku itu. Datanglah si Arteria Dahlan. Ya udahlah kalau kayak gitu, ambillah. Karena percuma, dipertahankan pun akan ada judulnya dia dipecat. Lebih bagus dia mengundurkan diri daripada nanti judulnya dipecat. Kalau mengundurkan diri dia baik-baik, ya kan, mundur teratur, masih ada posisi-posisi lainnya untuk dia. Wali kota, bupati, anggota DPRD tingkat 2. Ya mana tahu ada anggota DPRD tingkat 2 di kabupaten dia mengundurkan diri. Masuklah si Arteria Dahlan ke situ kan. Itu dia kalau judulnya mengundurkan diri berarti tidak ada pembangkangan, masih bisa disisip-sisipkan. Tapi kalau udah dipecat, jadi kawan itu kalau mau mengundurkan diri mau nggak tetap judulnya keluar. Begitu ditanya, ya kan, dikonfirmasi oleh wartawan kepada Romi Soekarno, ya kan, bagaimana tanggapannya mengenai pergantian ini ya? Ini sudah keputusan DPP. Ya keputusan DPP, tapi kan kau yang minta. Pandai kali muncungmu itu. Keputusan DPP. Karena kau mintanya duluan, makanya lahir keputusan itu. Enggak aja memang. Gantilah partai kalian itu jadi partai dinasti. Ya, apa namanya? Bukan Partai Demokrasi Indonesia lagi. Partai Dinasti Indonesia Perjuangan. Gara-gara cucu Soekarno dikorbankan karir daripada karir yang lain. Halah, yalah. Luar biasa kalian. Tepuk tangan dulu orang ini. Iya, kalau misalnya dibilang politik dinasti nggak terima kalian. Ia membilang si Mulyono kalian dinasti. Mukidi. Udah aku bilang sama kalian ya. Sedangkan dia pun juga Romi Soekarno ini ya sudah kucek rekodnya. Ya kan. Ini kan dia kan dulu kan disc joki. DJ-nya kawan ini dulu. Ya kan mungkin makin lama makin tua udah nggak sanggup lagi goyang-goyang begini. Jadi direktur lah dia di perusahaan. Ya perusahaan keluarga lah siapa pun itu. Setelah itu apa? Setelah itu masuklah dia jadi kader. Jadi kader biasa. Tahu kalian? Mencalonkan diri kawan ini baru kali ini. Kalah nggak terima. Dia nggak pernah punya pengalaman mencalek. Begitu mencalek mau langsung menang. Ini maunya kalau seperti ini, ya kan maunya biarkan dulu. Ini berarti memang betul-betul yang namanya Ibu Megawati tidak mau mendidik keluarganya. Harusnya ketika dia menjadi seorang pemimpin yang baik, dia lihat keponakannya. Berapa dapat musyawarah? 50.000. Arteria berapa? 62.000. Yayu berapa? Yayu 120.000. Siapa lagi si Pulung ada berapa? 150.000. Berapa dapat kursi Jawa Timur? Ada 2.
Yang dapatan kita. Yang pertama si Pulung, yang kedua si Ayu. Apalah ini merajuk lah mungkin kawan ini kan. Kayak mana itu tante? Nggak bisa dapatan lu. Baru sekali aku mencalon, maunya langsung naik lah. Udah tenang aja kau, bentar lagi akan ada yang mengundurkan diri. Ini kan nggak mendidik namanya. Coba tanya kalian dulu sama siapa namanya, sama si apa itu, si siapa namanya itu, si Romi itu. Udah masuk sekolah kader belum? Yakin aku Sri Rahayu masuk, ya kan? Arteria dalam masuk. Kawan ini gimana? Atau homeschooling dia? Yang lain masuk sekolah pendidikan, kawan ini homeschooling. Ini contoh yang tidak baik ya bagi partai besar seperti PDIP. Harusnya mereka itu menjaga gitu loh. Harusnya mereka itu ya bisa menjaga harkat dan martabat mereka. Karena apa? Selama ini mereka kan keluar-keluar paling besar mengenai politik dinasti. Ya. Ini mengenai masalah ketua DPR pun juga, itu juga pasti politik dinasti. Ya, politik dinasti. Ya kan, karena apa? Harusnya Said Abdullah, tapi itulah dia. Karena dia anak ketum, dialah ditunjukkan begitu. Karena memang tidak ada aturan yang mengharuskan bahwasanya yang memperoleh suara terbesar harusnya menjadi ketua gitu. Tapi partai dengan perolehan suara terbesar. Kalau untuk siapa yang menjadi ketua DPR RI-nya itu, yaitu rembukan bersama lah, ya kan begitu. Itu aja sih untungnya, ya kan. Kurasa pun juga kalau misalnya sempat ada aturan ya yang mengatakan bahwasanya yang berhak menjadi ketua DPR RI adalah siapa calon yang paling besar suaranya di dalam partai tersebut, ya kan. Misalnya Said Abdullah. Perhatikan kalian lah, ya kan? Nggak lama kemudian sebelum pelantikan mengundurkan diri dia. Akan ada berita mengundurkan diri. Di bawahnya itu suara siapa? Suara Puan. Dia yang naik. Nah itulah dia, makanya gue bilang, berani kalian bilang ini nggak politik dinasti. Anaknya si Puan pun begitu juga, dia mencalonkan diri dia di daerah Jawa Tengah. Baru kali itu mencalonkan diri, langsung gol. Langsung gol. Enak kan mama sama anak jadi anggota DPR. Mama ketua, anak anggota. Ya kan? Kenapa? Ya sekarang begini, Opung Parbelak apa masalahnya? Dia kan dipilih rakyat. Suara sama dia banyak. Dan juga memungkinkan dia untuk masuk jadi DPR RI. Oleh karena itu dia layak untuk naik menjadi anggota DPR RI. Karena apa? Dipilih rakyat. Nah, kenapa kalau anaknya Puan Maharani dipilih rakyat kalian gak protes? Ketika Gibran Rakabuming Raka memang betul-betul suaranya dominan, rakyat yang memilih, kalian protes. Kalian bilang ada kecurangan. Anaknya Puan Maharani, coba ada yang berani bilang curang-curang? Ya, inilah permainan gak fair, permainan busuk. Menunjuk orang busuk padahal di dalam diri sendiri busuk. Gitu, menunjuk orang dinasti padahal di dalam lebih dinasti. Gitu loh, ya. Sekarang ini ku bilang sama kalian ya, para elit dan juga kader-kader, siapa-siapa kalian, hitung kalian ya berapa anak dan juga cucunya Soekarno. Ya. Loh, kenapa Opung Parbelak? Lihatlah, sebentar lagi kalian bakalan ada yang mengundurkan diri secara terpaksa. Karena apa? Kalau bisa semuanya terahnya Soekarno itu masuk jadi dewan. Ingat ya, yang udah jadi dewan itu anaknya Puan. Sama anaknya si Rahmawati. Kalau nggak salah Guru Soekarno Putra juga itu masuk. Puan udah masuk. Ya, ingat ya, anaknya Guntur ada 3. Guntur Soekarno Putra ada 3. Ingat ya, 3. Enggak, satu, sorry. Anaknya Guntur ada 1, ya. Anak Rahmawati ada 3, yang udah lolos 1, si Romi. Masih ada 2 anak adiknya lagi. Ingat ya, keturunan Soekarno berarti ada 3 yang belum jadi dewan. Anaknya Sukmawati itu ada 3.
Berarti tiga, ada tiga tambah tiga, masih ada 6 yang belum jadi anggota dewan. Ya, itu dia. Ya, setelah itu anaknya guru. Anaknya guru Soekarno Putra udah besar belum ya? Ya, iya katakanlah 6. Ya siap-siap kalian. Akan ada 6 kader yang mengundurkan diri. Kalau sempat ditelepon si Romi sama adik-adiknya. Telepon contohnya. Dek, enak kali jadi dewan, Dek. Ih, masa bang katanya. Ih, enak kali aku bilang sama kalian. Enak kali. Bang, maulah. Jangan sama aku kau ngomong, sama Tanti kau ngomong. Tante mana bang? Ya Tante Mega lah. Ngomongnya aja. Gampang itu, aman itu. Aku kemarin cepat. Belum lagi anaknya Guntur. Iya kan? Ditelepon lah kan. Sama abang sepupunya si Romi ini kan. Mas, neng kono enak pora mas? Ish, enak tenan. Enak tenan. Biar tahu kau enak. Aku pengen lo mas. Ya wes ngomong karo si budemu kui. Bude Mega tuh mas. Ya iya nanti cepet itu. Aman. Oh iya mas, ntar aku tak telepon sih. Ya, belum lagi adik-adiknya, adik daripada istrinya. Gak bisa habis. Ini ku dramatisir ya, ku disclaimer aja dulu ya. Ini hanya hanya mengilustrasikan saja ya. Bukan dalam artian kata aku itu menuduh mereka memang full yang melakukan tindakan-tindakan yang ya memang secara konstitusi itu nggak ada salah lah. Tapi secara norma kalau ku bilang aneh lah. Masa minta kursi? Ya kan? Secara konstitusi kurasa tindakan ini nggak dilarang memang, tapi secara norma ya coba bayangkan kalian ya, sebagian masyarakat pilih Yayu, Arteria Romi kalah, harusnya Yayu yang naik, tapi nggak tahu kenapa Yayu mengundurkan diri. Otomatis rakyat pemilih Yayu itu kecewa dong, iya kan? Setelah itu rakyat pemilih Dahlan senang dia, ya kan? Bayangkan kalian. Ya, 120.000 yang tadi yang kecewa. Dahlan 64.000, ya kan? 64.000, ya. 64.000. Udah senang ini. Wow, mau syukuran kita bikin syukuran. Udah dibentuk panitia biar tahu kalian. Ditelepon si Dahlan ini sama tim suksesnya. Mas, siap-siap ya, mau pesta kita. Kenapa bang? Gol kita, gol. Kesenayan bang. Iya. Kalau bisa kita bikin syukuran lah 7 hari 7 malam lah. Jangan lupa ya organ tunggal, biduan, sewa aula, ikut tendanya. Loh mas, untuk apa sewa tenda mas? Kan di dalam aula mas. Mana tahu penuh tamu undangan biar bisa keluar. Jangan lupa lagi snack ya, snack. Nasi kotak. Udah ditotal lah dana semuanya biar tahu kalian ya kan, ditotal lah semuanya itu. Total semuanya. Berapa semua? Mas Arteri, ini kalau di total ini ada juga nyampe ini 2 miliar katanya gitu kan? 2 miliar? Oh gampang itu, sebulan kerjanya itu. Gaskan pokoknya, langsung kasih DP itu satu-satu semua itu. Ya kan, dikasih lah DP ya kan? Mas, tapi uangnya gimana? Uangmu dulu pakai. Kok uangku mas? Ya pokoknya pakailah. Nggak yakin kau sama aku?
Iya ya mas, ya mas, ya mas, ya mas. Didulukan lah DP sama tim suksesnya ini biar tahu kalian. Ya kan? 100 juta ke catering, 100 juta ke event organizer, 100 juta ke aula, 100 juta ke apa namanya, ke bagian yang lain-lain, ya kan. Habislah uangnya ini 500 juta. Pikirnya yang datang nanti berem-eman, biarlah situ, pikirnya gitu kan. Begitu apa namanya, begitu dapat kabar dia si Romi minta kursi, kecewa lah dia, di teleponnya lagi tim suksesnya ini, ya kan. Udah mikir ini, aduh mampus lah ini, mana udah mau bikin acara syukuran lagi, iya kan. Anda apa-apa lah telepon lah kan, mas, iya bang Dalan kan. Aduh mas, maaf mas, acaranya nggak jadi. Kenapa nggak jadi mas, katanya. Iya itu Mas Romi itu minta kursi sama aku. Jadi acara syukurannya gimana nih mas? Syukuran apa lagi, udah dibilang nggak jadi. Tapi mas, ini uang DP ku ini mas, uang DP ini uangku ini mas. Jadi gimana itu mas? Mas ganti kan mas? Mas Dahlan, mas ngomong loh mas. Bunyi lah dari sebelah, tit 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 tit. Di telepon balik sama tim suksesnya itu kan, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Cobalah beberapa tahun lagi. Disuruh telepon dia beberapa tahun lagi. Aduh, kalau itu juga tadi ku dramatisir ya, biar ketawa kita. Kalau politik macam kayak gini kita ketawa aja lah. Pusing kita mikirinnya itu, biar orang itu yang pusing. Iya kan? Kalau kita santai aja, mau dilantik nggak dilantik mereka, kita tetap makan. Mau dilantik nggak dilantik mereka, kita tetap beli rokok kan? Ada rupanya contohnya kalau misalnya dilantik mereka turun harga rokok, enggak. Kecuali contohnya misalnya dilantik lah contohnya, ya kan, Mbak Puan ini dilantik, ya kan. Kalau dilantik naik harga rokok, kalau nggak dilantik turun harga rokok. Kita berharap-harap cemas, maunya jangan naik lah. Karena apa? Harga rokok biar bisa turun kan begitu. Kecuali kalau kayak gitu, ya kan. Begitu diapakan lah, diumumkan, dipelantikan, naik katanya. Naiklah ini harga rokok. Garuk kepala kalian kan enggak pengaruh. Jalanilah hidup kita seperti bagaimana biasanya gitu. Kalau bagi kita orang rakyat jelata ini yang di bawah-bawah ini, ya jujur aja lah, udah cukup jadi penonton komentator, udah selesai. Nggak usah kita pusing mikirkan itu. Jangan terpancing-pancing emosi. Iya, gitu dia. Oke, udah paham. Ini tukang papan bunga mana? Tukang papan bunga. Ini kayaknya ini sebentar lagi Bu Puan bikin syukuran ini. Dekat-dekat lah kalian sama dia. Ratusan papan bunga dipesannya itu nanti. Cepat. Sama si Romi. Ingat ya, kalian mau kalau misalnya apa, ke rumah si Romi, jangan ke rumah si apa lagi, si Artira Dahlan. Gak jadi katanya. Itu dia ya. Jadi jangan kita berbicara, kita keluar-keluar politik dinasti. Padahal kita pelaku utamanya. Perhatikan kalian ya. Di dalam 3 hari sampai 7 hari ini, Deddy Sitorus, Adian Napitupulu, Jarod, Masinton, termasuk Hasto, nggak akan pernah bicara masalah politik dinasti. Nggak pernah, karena apa? Serangan balik. Karena bagaimanapun serangan balik biasanya lebih gawat, lebih dahsyat, dan lebih mematikan. Oke lah dulu kalau kayak gitu ya. Kita tengok aja lah politik di Indonesia ini. Ya. Jadi kami doakan untuk ketua DPR yang terpilih dan juga keempat wakilnya, untuk Ibu Puan, Bapak Sufmi Dasko, Bapak Cucun, ya, setelah itu Bapak Bapak Adri, setelah itu satu lagi Bapak Saan, ya,
dari PKB, Nasdem, Golkar, Gerindra dan juga PDIP, kami ucapkan selamat. Ya. Jadi kami berdoa supaya Bapak Ibu semuanya diberikan kekuatan dalam menjalankan lembaga legislatif dengan baik dan bijaksana. Amin amin ya robbal alamin. Salam Parabellak, salam NKRI, NKRI harga mati.